Ahli digital forensik Rismond Sianipar menanggapi pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Rismond menilai UGM terlalu cepat menyimpulkan keaslian ijazah tanpa menjelaskan detail akademik secara menyeluruh. Rismond menyinggung tidak adanya lembar pengesahan di ijazah Jokowi. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan ketua Dewan Guru Besar UGM. Sementara itu, pengacara Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin menilai pernyataan UGM mengganggu proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Dia pun mengecam pernyataan UGM tersebut. Saya tegas ya mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kasus ijazah Jokowi ini tengah masuk ke penyidikan. Soal transparansi membuat gaduh di masyarakat karena tidak ada yang pernah benar-benar melihat fisik ijazah milik Jokowi. Pak Slamet, silakan. Ya, memang pernyataan sepihak tanpa bukti dokumentatif tidak cukup untuk menjawab keraguan-raguan publik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam konteks politik, kepercayaan publik adalah kunci. Nah, itu kunci. Kemudian jika transparansi tidak dijaga dengan baik, justru akan memperkuat ada dugaan teori konspirasi politik dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Dan itu otomatis akan menurunkan legitimasi. Legitimasi siapa? Legitimasi pemerintah, legitimasi aparat penegak hukum, dan juga legitimasi perguruan tingginya. Yang kedua, ini bisa dimainkan menjadi alat politik bagi musuh-musuh politik mantan Presiden Jokowi. Ya, artinya begini, bisa digunakan untuk mendelegitimasi Jokowi. Ya. Kemudian juga turunan-turunannya, termasuk anaknya program-program Presiden Jokowi yang lalu. Karena itu, ini bisa melemahkan kekuatan mantan Presiden Jokowi. Implikasinya adalah dalam politik ya, persepsi itu menjadi lebih penting daripada fakta. Jadi dalam politik persepsi bisa lebih penting daripada fakta meskipun ijazah itu nantinya mungkin asli misalnya. Jadi kerusakan opini politik, opini publik itu sudah terlanjur terjadi. Kenapa Pak Slamet? Persepsi lebih penting dari fakta? Iya. Di politik? Dalam politik bisa seperti itu. Karena itu tadi, karena persoalan transparansinya tidak dibuka sebesar-besarnya. Ini kan membuat keraguan-raguan. Karena itu menurut saya UGM sebagai institusi yang mempunyai harkat dan martabat tinggi dihormati, dia tidak boleh menurunkan reputasinya. Podcast seperti itu tidak cukup? Tidak cukup. Jadi jika UGM dianggap dalam tanda petik melindungi mantan Presiden Jokowi, maka ini bisa mencoreng kredibilitas dia sebagai perguruan tinggi dan otonomi kampusnya. Nah, dampak jangka panjangnya bagi UGM menurut saya menurunkan kepercayaan publik terhadap UGM. Dan selain itu juga dalam proses verifikasi. Verifikasi apa? Verifikasi akademik, verifikasi di lembaga KPU, verifikasi di tingkat Mahkamah Konstitusi. Jadi independensi universitas itu harus dijaga menurut saya. Karena itu dampak jika asli atau tidaknya kira-kira begini. Jika asli, maka secara hukum
dan konstitusi Jokowi tetap dianggap sebagai presiden yang menggunakan ijazah asli, jika asli ya. Nah, tapi keraguan-raguan publik terhadap Jokowi ini sudah menimbulkan luka politik yang begitu dalam. Nah, ini akan ada tudingan bahwa ada kebenaran yang sedang ditutup-tutupi, karena itu harus dibuka betul-betul. Bisa bisa tetap dipakai sebagai amunisi politik bagi lawan-lawan politik Jokowi, terutama pihak oposisi, untuk menyerang Jokowi jika asli. Nah, tapi jika palsu, ini harus juga dikemukakan. Ini hipotesis ya, saya bukan menyatakan palsu, tapi secara hipotesis, jika palsu, dampaknya akan sangat besar bagi Jokowi dan keluarga, termasuk bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Jokowi dianggap menjadi presiden yang tidak sah sejak awal. Kenapa? Ya karena sejak menjadi wali kota Solo, tapi kan gubernur untuk jadi Jakarta, wali kota, gubernur kan cukup SMA sebenarnya. Nah itu dia tadinya. Makanya, bahkan presiden pun cukup SMA sebenarnya. Betul. Legitimasi hukum dari kebijakan yang menurut undang-undang dan keputusan dibuat selama 2 periode Jokowi juga bisa dipertanyakan. Nah, ini juga potensi. Jadi kebijakan dibuat sekelas anak SMA maksudnya. Iya, potensi instabilitas politiknya juga akan besar karena ini peristiwa besar yang itu juga terjadi di sejumlah negara. Tuntutannya harus mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Itu besar. Jadinya menurut saya lebih ke kredibilitas bangsa ya, Mas Slamet ya? Betul, jadi ini sebenarnya bukan soal administrasi belaka, tapi soal kepercayaan publik dalam kasus ini. Dalam kasus ijazah, bukan soal administratif, ini asli atau tidak asli. Secara politik, kira-kira persepsinya seperti itu. Ya, kalau saya itu kan pandangan dari seorang pengamat ya, membandingkan persepsinya. Ya, kalau kita kan melihatnya satu ya, sebetulnya gampang sekali dari awal juga. Siapa sih yang membuat? Kenapa sih nggak dibuka aja di? Nah, itu tidak semudah itu kita membuka itu. Ya, ini kan sudah masuk ke ranah pengadilan ya, sebagai barang bukti, barang materinya itu. Kalau kita bicara itu ya, KPU sudah pernah ya dari Solo, Jakarta maupun pusat, itu kan sudah ada semua itu katakanlah fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada itu. Ya, itu sudah jelas secara material itu sudah jelas gitu loh. Nah, kalau kita bilang, makanya sekarang ini bagaimana persepsi yang satu bilang palsu, yang satu bilang asli, yang satu berusaha menarik opini publik untuk mempercayai pembenaran dia terhadap ijazah palsu itu. Sedangkan kami defend, tapi kita memberikan pembuktian yang ada sampai ke uji lapor. Ya, dan terakhir ini dari tapi kan menurut Pak Roy kalau tidak sejalan dengan dia berarti semuanya bukan tidak sejalan dengan saya. Kalau tidak sejalan dengan pasti semuanya palsu lah, udah bilang kan. Semuanya tidak objektif gitu. Tidak objektif menurut dia kan. Bukan tidak sejalan dengan saya, tidak sejalan dengan akal sehat dan fakta, itu aja udah. Kan kelihatan. Kalau kita mau bilang akal sehat dan fakta, ini semua banyak loh yang melihat itu kan, institusi-institusi melihat itu, aparat penegak hukum dari melihat awal, itu. Ya kan? Kalau memang ada, tunjukin saja selesai. Tidak perlu gaduh, tidak perlu bayar lawyer, tidak perlu mempidanakan orang. Kita uji coba buat ya kan? Oleh kita sendiri, udah pasti masalah tidak itu. Perlu ini karena masalahnya sudah di pengadilan. Kalau misalnya Pak Jokowi nunjukin, Anda akan mau ambil nggak? Saya cek. Gitu. Oh iya, kita cek bersama dan semua terbuka aja. Semua terbuka, semua terbuka. Jelaskan udah. Nanti ahli-ahli yang lain juga dia ada. Oke. Kita tunjukkan hanya dilihat enggak. Kita bisa. Kita cek, kita uji sendiri. Betul. Bukan diuji sendiri, diuji terbuka. Ahli dari Anda mana? Ahli dari Jokowi mana? Sini ke depan. Iya, artinya itu bukan hanya untuk dilihat. Oh iya, harus diperiksa. Itu sudah ada. Itu kan diperiksa. Makanya ngapain kita kasih itu yang periksa itu adalah ini kan berarti nggak terbuka. Bukan masalah terbuka, tidak terbuka. Nggak terbuka, kita tidak mau jujur, tidak mau transparan. Tapi dinyatakan bahwa itu kita akan ambil dan kita bukan diambil. Gimana cerita? Taruh aja di tengah, taruh di tengah, kemudian semua lab 4 misalnya, oke, kita datangkan juga misalnya dari BRIN, Badan Riset Indonesia
Indonesia ya, gitu, nasional. Terus kita lihat bersama, saya Dr. Resmond, ahli sana siapa? Inisial JS itu. Oke, kita teliti satu-satu, kita bandingkan. Kita fair aja. Kalau bang ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan. Itu tidak terjadi. Dari awal mau nunjukin ijazahnya ada susah. Padahal yang namanya ijazah itu kan diterima kita dengan sangat bangga, dengan sangat ceria. Ini yang nggak masuk akal sehat. Mana ada orang yang bangga dengan ijazahnya, kok ini ijazahnya disembunyiin. Kalau ada orang lihat, oh nanti saya pidanakan gitu. Ini aneh gitu, benar-benar di luar nurul kalau bahasa sekarang. Ya, itu terlalu hiperbola bicara seperti itu. Silakan Pak Slamet. Iya, jadi ya ijazah ini bukan sekedar dokumen akademik, tapi juga adalah. Tapi itu milik publik atau milik private sih? Oh, private dong. Jadi ijazah dia belajar udah itu private dong. Ini simbol dari legitimasi, kompetensi dan moralitas pemimpin. Nah, ini ketika simbol itu dipertanyakan, maka persepsi publik terhadap institusi politik bisa ikut terpengaruh. Makanya menurut saya Rektor UGM yang menyatakan ijazah ini asli tapi tanpa bukti dokumentatif bisa dianggap menjaga simbol tapi bukan menjelaskan substansi. Karena itu menurut saya kesimpulan dari menjaga kasus simbol tapi tidak dia menjaga simbol tapi bukan menjelaskan substansi. Ya, jadi isu ini bukan hanya soal benar atau salah, tapi ini adalah soal pertarungan makna dan simbol di ruang publik. Nah, itu yang bisa ditarik. Kemudian kita sedang menghadapi yang namanya era post-truth. Nah, disinilah yang kemudian siapa yang benar, siapa yang salah menjadi misteri di dalam kasus ijazah ini. Baik, saya setuju dengan Pak Slamet. Bang Andi, kita sekarang menghadapi era post-truth. Post-truth, betul. Polisi tidak akan dipercaya, apalagi dengan narasi dari Mas Suryo yang berulang-ulang berkali-kali. Saya katakan ya, memang itu tujuan mereka. Apa? Tujuan mereka itu bagaimana mendowngrade ya Presiden ke-7 Joko Widodo itu dinafikan semua ya keberhasilan beliau selama 10 tahun membangun infrastruktur untuk Indonesia menjadi Indonesia sentris. Itu satu poin untuk itu. Itu adalah sasaran antara. Ya. Sasaran yang terakhir itu buat mereka ya. Ya kan bagaimana untuk memakzulkan Gibran kan sudah nggak dari usah awal nanti makzul sendiri dia, ya kan? Itu sasaran utamanya. Sasaran yang ketiganya itu adalah bagaimana memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan? Ingin mengadu domba seperti itu. Itu sudah dibaca seperti itu. Enggak lah, enggak ada. Ya itu salah ya. Kalau soal Gibran memakzulkan, enggak lah, enggak ada apa-apa. Mbak, soal Gibran dimakzulkan, enggak usah dimakzulkan, nanti jatuh sendirilah. Gitu. Udah berkali-kali sebenarnya dia itu, sudah jadi wapres saja masih follow akun judi online kok. Ini fakta ya. Nah, ini sudah jadi ini udah fitnah. Tidak bisa buktikan udah fitnah. Set Wapres sudah fitnah. Set Wapres mengakui dan mengatakan kalau oke, nanti dari kita unfollow. Sampai sekarang itu selalu itu jelas dia juga. Enggak, ini udah. Itu udahlah. Statementnya ada dari Set Wapres. Set Wapres mengatakan ini sudah melenceng jauh dari hal itu. Baik, kita balik lagi ke masalah itu nggak layak dan dia harus dilakukan. Bapak kita kembali saja tetap di kita.